I will record. So actually reading comprehension itu adalah reading membaca. Nah, sekarang kan banyak nih ya, kadang-kadang kita lebih suka pegang gadget, lebih suka cari informasi dari YouTube. Padahal sebenarnya membaca itu sangat bagus. Nah, ya, jadi ini juga salah satu kemampuan atau kecakapan literasi dalam hal membaca, reading comprehension. Karena apa? Karena di sini menggunakan pemahaman. Jadi kita nggak bisa asal baca aja, tetapi kita harus mengetahui teknik-teknik membacanya. Kita harus paham vocabulary. Kemudian yang selalu minta tolong kalian buat adalah apa? Summary ya. Oke, kelas, please read this reading and then you make summary. Nah, kenapa diminta untuk membuat summary? Karena dengan cara membuat summary, ya, kita akan menjadi paham mengenai apa yang kita baca. Nah, begitu. Ya. Kemudian juga ada yang namanya fast check. Compare and contrast. Nah, seperti itu. Ya, reading comprehension. Because reading is the ability to understand and interpret what you read efficiently. Nah, itu namanya reading comprehension. Kita harus paham apa yang kita baca. Nah, ya kan? Jadi selama ini Miss udah pernah selalu berikan reading, ya itu adalah untuk membangun pemahaman kalian terhadap apa yang dibaca. Misalnya, contoh ya. Oke. Nih bacaan kita. Nah, nggak usah panjang-panjang dulu deh, Miss kasih yang sangat pendek lah, yang untuk anak kelas 1. Nah, ini aja. Hampir lupa, saya harus cas dulu. Kalau lagi asik ngajar gini nih. Oke. Nah, reading comprehension. Nah, in the garden with my cat. Nah, ini kan sangat singkat ya. Nah, oke. Coba sekarang kalian baca dulu satu-satu dalam hati. At your seat, di tempat duduk masing-masing. Oke. Kemudian silahkan ketik di chat box summary dari reading ini. Nah, kita coba yang singkat dulu, yang pendek. I have a cat. His name is Alex. My cat likes to drink milk. We like to play outside. We jump and run in the garden. I love my pet. Nah, jadi kita nggak usah melihat pertanyaannya ya, nggak usah. But you have to write the summary of this. Oke, disimpulkan. Nah, itu maksudnya summary. Oke, sudah ada yang merespons? Oke, thank you, Edo. Good. Yes. Ya, thank you. Good. Nah, siapa lagi? Who else? Oke. Oke, good, Faza. Yes, boleh. Good. Namanya summary pasti tidak selalu sama dengan teman-temannya ya. Karena summary itu berdasarkan pendapat kita. Oke, Clarissa sudah juga. Oke, good. Tapi pasti dari semua yang sudah kalian buat, pasti ada yang lebih tepat. Nah, gitu ya. Oke, thank you Arthur, Giselle. Oh yes, oke. Giselle, Miss perbaiki kalimatnya. And, tengok ya. Nah, jadi they, Giselle, they diganti them. Ya, them itu objek. Oke, siapa lagi yang belum? Udah semua ya? Oke. Oh, si Mark belum ya? Mark, kamu udah belum, Mark? Si Mark mana, Mark? Mark Anthony. Namanya Mark Anthony. Oke. Nah, tadi kata Edo, Alex have animal. The animal is cat. Nah, apakah si Alex itu orangnya atau binatangnya ya? Coba baca lagi sama. Alex itu siapanya ya? Alex itu adalah animalnya ya, Edo, bukan yang punya ya. Nah, oke.
Faza, I and my cat playing in the garden. Yes, boleh. Alex like to drink milk. Oke, apakah si Alex cuma suka drink milk aja? Nah, dia suka banyak loh. Dia suka drink milk, play outside, jump and run. Nah, itu yang dia suka. Kemudian, I have cat named Alex. Like milk and like jump. Oke. We have to love pet and to take care of them. I have cat. I love cat. My cat name Alex. Ah, ini kalau yang dibuat oleh Putra itu kamu copy paste sebenarnya ya, sama dengan yang di sini. Nah, ya, jadi intinya kalau summary itu harus singkat. Misalnya seperti yang dibuat oleh Arthur tadi. I have a cat. His name is Alex. Bisa. Nah, yang dibuat oleh Faza. I and my cat likes to play in the garden. Oke. We have, tadi yang dibuat oleh si Giselle. We have to love our pet. Nah, bisa. We have to love and take care of our pet. Nah, bisa. Ya. Nah, seperti ini. Jadinya harus lebih singkat. Nah, kalau tadi Edo keliru ya. Sebenarnya yang Alex-nya itu adalah kucingnya ya, Edo ya, bukan yang punya ya. Oke. Yang punya nggak tahu nih namanya siapa, karena dia menamai dirinya I. Oke, nah hati-hati. Jadi kalian harus baca dengan comprehensively. Nah, itu makanya yang tadi Miss jelaskan bahwa ini adalah comprehension, pemahaman. Jadi butuh pemahaman. Nah, kan tadi sempat keliru ya. Oh, ternyata yang namanya Alex itu kucingnya loh, bukan yang punya. Oke. Kalau menurut Clarissa drink milk. Nah, oh dia suka drink milk aja ya. Oke. Nah, ya. Jika kalian, aduh, dihapus tadi Miss. Salah Miss, tadi harusnya Miss jangan hapus. Nah, seperti itu kira-kira, ya. Oke. Coba sekarang diberi checklist atau circle to the question. We have 3 question. Nah, kalau kita sudah paham apa yang menjadi isi dari bacaan ini, otomatis kita pasti langsung bisa menjawab. Oke. Yes, gampang ya. Ini biasanya Miss berikan untuk anak kelas 1, kelas 2. Ya, kelas 1, kelas 2 juga udah Miss ajarkan reading juga. Nah, semua jenjang harus diajarkan reading. Tetapi perbedaannya adalah di jenisnya. Kalau ini pendek ya, tapi tidak apa. Ini hanya sekedar contoh. Kenapa ditutup? Oke, gampang ya. Nah, nanti Miss akan sampai kepada yang agak-agak panjang sedikit. Contohnya ini. Nah, ini ya. Wow, panjang ya, Miss. Nah, kita harus terbiasa membaca. Ya, jadi anak-anak harus terbiasa membaca. Karena membaca itu adalah kebiasaan yang sangat baik sekali. Contohnya misalnya nih, kamu pergi ke airport misalnya, ke bandara. Nah, kemudian kamu cari toilet. Nah, di setiap public place, di setiap tempat umum itu selalu ada seperti signboard, tanda-tanda petunjuk, rambu-rambunya pasti ada kan? Nah, banyak orang-orang kita yang malas baca, dia nggak mau baca, dia nggak mau cari tahu, dia tanya orang. Jikalau suatu saat tidak ada orang, nah apa yang harus kita lakukan? Kita harus cari tahu sendiri, kita harus baca. Nah, makanya itu adalah kompetensi yang tidak boleh kita tinggalkan. Kita harus rajin membaca. Karena kalau banyak membaca, pengetahuannya juga makin banyak. Setuju ya? Nah, Miss lihat si Faza tuh ikut lomba baca ya waktu itu ya, Faza ya, kamu ya? Iya, Miss. Yang Faza juara ya, Faza ya? Iya.
Juara. Terus kemarin kamu ikut lomba lagi ya, Miss lihat ya. Iya, Menulis ya Faza ya? iya lomba menulis. Menulis itu mengarang maksudnya? Iya, mengarang. Kira-kira mengarang mengenai pengetahuan umum atau gimana? Atau cerita atau gimana Faza? Udah ditentuin temanya. Temanya udah ditentukan. Oke, harus berapa banyak gitu kamu nulisnya juga sudah ditentukan ya? Iya, Nah, coba sebab. Jadi kita akan bisa menuangkan ide tulisan kita kalau kita juga baca. Nah, jadi hubungannya membaca, reading and writing itu hubungannya ada. Makanya tadi Miss minta kalian baca, kemudian Miss minta kalian tulis. Tulis apanya? Summary. Oke, coba perhatikan. Yang di sekolah pernah diberi sama ibu gurunya di sekolah, ada tidak? Oke, Putra, Orlando, dan teman-teman yang lain pernah tidak diberi soal yang ada seperti ini? True, false? Yes. False? Pernah? Pernah. Nah, ini kadang-kadang anak-anak suka keliru menjawabnya. Karena apa? Karena di sini disuruh menentukan apakah number one itu true atau false. True itu benar, false itu salah. Giselle pernah tidak dapat seperti ini soalnya di sekolah? Pernah nggak? Miss. Pernah ya? Oh no, belum ya. Oke, kalau Arthur gimana Arthur? Arthur pernah tidak dapat soal seperti ini? Pernah, Miss. Nah, ini pun juga jawabannya tidak boleh sembarangan, ya. Apalagi kalau kita tidak paham bacaannya. Nah, tapi hari ini Miss nggak mau kasih yang ini dulu, ya. Panjang, nanti kamu ngantuk, ya. Oke, apalagi Arthur sama Faza lagi puasa nih pasti nih, ya. Jadi nanti ngantuk nggak apa-apa, kita cari yang pendek aja ya. Nah, kalau yang pendek boleh lah, yang panjang nggak usah. Itu nanti untuk anak SMP aja ini. Oke, nah ini dia. Read, ya kalian baca dulu pertanyaannya, jangan dilihat dulu. I want you to write the summary seperti tadi ya. This is about camping. Nah, ini pendek aja kok. On Sunday morning, Tom and his family went camping. They came near the... Miss, izin ke toilet. Yes, please. Their tent was shaped like an igloo. It was made of a thin cloth. Tom helped clean up. They ate a tasty meal of barbecue chicken and corn. When it got dark, they made a fire. They told stories and sang songs. Oke, siapa yang tahu artinya lake? Ada yang tahu artinya lake? danau, Miss. Danau, betul banget. Oke, thank you Edo. Edo sudah menyampaikan. Oke, thank you Faza. Yes, Faza dan Edo sudah menyampaikan summary. Oke, lake itu adalah danau, ya. Kalau Testi, ayo Testi, apakah Testi? Enak. Enak, ya. Testi itu enak. Betul sekali. Ya. Oke, siapa lagi yang sudah menyampaikan? Seng. Oh, seng itu, nah ini ya. Seng itu adalah bentuk kedua dari sing. Nah, jadi artinya menyanyi ya. Oke, seng itu bentuk verb to atau past tense, masa lampau. Oke. Oke, good. Ayo, silahkan nih baru pendek loh. Nanti Miss akan terus latih kalian untuk membuat summary dari bacaan yang agak panjang. Kita mulai dari yang basic dulu. Ya, oke, good. Sudah ada Clarissa sama Putra. Oke, Giselle punya mana? Sama Arthur. Oke, silahkan ketik. Ya, oke. Kalau tadi kata Orlando, Tom and family go camping. Faza, go camping with family. Clarissa, Tom family go camping on Sunday. Ya, good. Oke ya.
Nah, summary itu harus lebih singkat. Bisa kok satu kalimat aja boleh. Ya. Tom and family go camping. Nah. Oke. Kok Thomas sih? Tom, sorry. Kemudian go camping with family. Ya, good. And then Tom family. Oh, oke. Tom's family go camping on Sunday. Ya. Nah, jadi summary-nya itu adalah intinya ya. Oke. Inti dari bacaan ini. Oke. On Monday tuh Sunday tour campingnya. Coba deh Arthur baca lagi. Nah, ya kan? Dia perginya Monday atau Sunday ya? Dia perginya adalah Sunday ya. Ya, oke. Baik.